Matters, ketemu lagi sama Cucu di sini. Nah, minggu ini udah mulai mendekati Natal. So pasti sekolahnya udah pada libur kan? Pasti udah nggak stres-stres sama tugas-tugas dan ulangan. Jadi selamat menikmati libur ya teman-teman. Nah, hari ini kita mau bahas tentang gift. Tapi sebelum itu, aku mau bahas tentang acara Natal kemarin. Pasti kak, itu acaranya seru banget. Ya kan seru banget pasti. Karena kita bisa ngerayain Natal bareng sama Impactors MDC Nasional. Jadi ada teman-teman lainnya yang ikut merayakan. Nah, membahas tentang gift yang hari ini akan kita bahas. Pernah nggak sih kalian dapet gift, kado yang kalian nggak suka sama yang kalian suka? Coba bayangin deh, gimana itu? Kalian dapet yang nggak suka pasti nggak seneng ya, tapi kita nggak boleh mengecewakan orang yang udah ngasih sama kita. Nah, kalau yang suka itu pasti bikin hatinya seneng banget, berbunga-bunga. Aku juga gitu, kalau udah dikasih sama barang yang aku suka, aduh pasti aku seneng banget. Tapi kalau nggak suka, ya kita terima, tapi nggak boleh bersedih hati karena kita melihat ketulusan orangnya. Nah, hari ini kita bakal bahas tentang gift yang menjadi the best gift buat kita. Nah, daripada penasaran, mending kita tonton aja ya ibadah hari ini. Jangan di skip supaya kita nggak terlewatkan apa itu the best gift yang bisa kita dapat. Jangan lupa buat kasih persembahan ya teman-teman. Kalian bisa scan barcode di depan ini. Dan ingat ya, kita memberi bukan karena ingin diberkati, tapi kita memberi karena sudah diberkati. Oke, sebelum kita mulai, kita doa dulu ya. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai Tuhan untuk beribadah Tuhan. Biarlah hari ini kami bisa beribadah dengan baik Tuhan, dan biarlah firman yang kami dengarkan pada hari ini bisa menjadi berkat buat kami nantinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengumpulkan kami walaupun dalam online ini Tuhan, tapi kami masih bisa beribadah. Terima kasih Tuhan, dalam nama kami berdoa. Enjoy the presence of God. Halo Impactors, selamat Natal. Mari kita ucapkan selamat Natal ke orang-orang sekitar kita. Selamat Natal. Selamat Natal. Impactors tahu nggak sih kalau Natal tuh sebenarnya nggak cuma sekedar tradisi tiap tahun yang kita itu nunggu Santa Claus atau kita masang pohon Natal, tapi itu lebih ke Tuhan Yesus yang datang ke dunia untuk memulihkan kita. Dan sebenarnya kita itu nggak layak sih ya, soalnya dosa kita itu besar banget. Tapi karena kasihnya Tuhan Yesus ke kita dilayakkan untuk dipulihkan dan diubahkan. Aku mengajak kita untuk bersyukur dan muji dan menyembah nama Tuhan melalui lagu Oh Holy Night. Long lay the world. Long lay the world in sin and error binding till he appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope. A thrill of hope. The very world rejoices for mengajar kita untuk
mengasihi sama kita tanpa membedakan apapun, karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Truly He does. Truly He does us to love one another. His love is love, and His gospel is peace. Chains shall He break, for the slave is our brother, and in His name all oppression shall cease. Sweet hymns of joy, sweet hymns of joy, in grateful glorious praise we let all within us praise His holy name. Fall on your knees, fall on your knees. Oh, hear the angel voices. Oh, night divine. Oh, night when Christ was born. Oh, night divine. Oh, night divine. Yes, thank you, Lord. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Makna Natal bukan hanya sekedar kedatangan Tuhan di dalam dunia ini. Bukan hanya sekedar kedatangan Tuhan untuk kita semua. Tapi lebih daripada itu, Tuhan datang untuk memulihkan kehidupan kita. Untuk memulihkan hubungan-hubungan kita yang rusak. Yes. Dan untuk mengubahkan hati kita. Supaya kita bisa hidup seturut dengan kehendak-Nya. Hidup berdasarkan apa yang Dia kehendaki. Hari ini, aku mau ajak semua teman-teman yang ada dimanapun teman-teman berada. Tidak terbatas ruang dan waktu. Mari kita tinggikan Dia. Kita naikkan segala penyembahan hanya bagi Dia. Oh, come, let us adore Him. Jesus, thank you, Lord. Hallelujah. Oh, come, let we sing. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Mari bersama-sama satu suara, satu hati kita katakan. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Sebab segala kemuliaan hanya bagi-Mu yang layak untuk kami tinggikan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Mari kita tinggikan dan kita puji, kita sembah hanya Dia. Amin. Amin. Yuk bersama-sama yuk. Amin. 1, 2, 3, go. Bersama-sama yuk. Holy, faithful, joyful and triumphant. Oh kami to
hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan karena kami bisa menikmati Tuhan kedatangan-Mu bagi kehidupan kami Tuhan. Kedatangan-Mu yang mengubahkan kehidupan kami Tuhan. Dan kedatangan-Mu yang memperbarui kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, karena kami tahu Tuhan kami punya Allah yang sangat mengasihi dan menyayangi kami Bapa. Sekarang kami datang Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Yesus. Biarlah setiap firman yang keluar dari mulut hamba-Mu Tuhan itu semua berasal daripada Engkau. Engkau sendiri yang berbicara melalui hamba-Mu Tuhan. Tuhan kami siap untuk mendengarkan Bapa. Berikan kami hati yang haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu Bapa. Kami berdoa biarlah firman yang telah Engkau ilhamkan kepada hamba-Mu itu Tuhan dapat memperbaiki kelakuan kami Tuhan. Dan dapat menuntun kami di dalam kebenaran firman-Mu. Terus berbicara Tuhan, terus berbicara Bapa, karena kami siap. Yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam sukacita Natal ini bersama-sama kita katakan, Amin. God bless you. Oke, ini opening. Kalian coba nyanyi This is my Christmas confession. Pakai senandung kalian sendiri. Oke. Mesti bareng, mesti podo. Iya. Terserah kalian. Mau beda-beda, halus palsu ya. This is my This is my This is my Christmas confession. Oke. Pertanyaan pertama. What was your embarrassing Christmas? Hal memalukan apa yang menjadi dalam Christmasmu? Ini harus pakai bahasa Inggris. Enggak, bahasa Oh, bahasa Indonesia boleh. Christmas embarrassing. Kayaknya nggak pernah deh. Soalnya Christmas itu waktu yang nggak pernah keluar rumah, nggak pernah ketemu orang karena libur. Ya aku ya juga sama sih. Natal jarang keluar rumah biasanya. Sebenarnya nggak ada sih, cuma kayaknya pas kecil pernah ada momen buruk. Waktu itu di Manado. Manado itu suasana Natalnya kental banget. Jadi biasanya kalau kayak ada Santa Claus, ini ada lawannya yang pakai orang-orang pakai baju hitam gitu. Terus ada yang nggak pakai baju. Terus waktu itu aku jalan-jalan sama keluarga, terus lihat itu nangis. Ya itu mungkin momen Natal yang paling memalukan dalam hidupku. Rame soalnya kayak kumpul teman, kumpul keluarga, tapi setnya tahun ini nggak bisa kayak gitu deh. Most favorite things itu ada di dua dunia. Dunia maya dan di dunia asli. Di dunia maya itu lebih ke game. Itu kayak ada event-event Natal gitu, terus kayak lingkungan di gamenya itu jadi kayak ada salju-salju, terus pohon Natal gitu. Aku seneng gitu ngeliatnya, nggak tahu kenapa. Sama lagu-lagunya itu selalu enak gitu toh. Terus kalau misalnya di dunia asli itu ya lebih kayak kalau misalnya jalan-jalan itu selalu vibe Natal aku di mana-mana. Kalau ke mall ada hiasan ini, hiasan itu gitu. Aku suka ngeliati tapi nggak beli soalnya nggak mampu. Nah terus apalagi ya? Terus kan kalau Natal itu kan udah liburan toh, jadi kayak nggak usah mikiri apa-apa, nggak ada yang buat stres. Dan aku emang nggak pernah stres waktu Natal gitu. Soalnya kan ya selalu liburan gitu. Nggak suka nggak ada, karena bener-bener itu kayak impianku dalam 1 tahun itu pasti Christmas. Kalau least favorite things ya nggak ada sih, soalnya kan stress free gitu kalau selama Natal gitu. Jadi ya enak ya, nggak pernah mikir nggak pernah ada hal-hal buruk yang kejadian sama aku selama di Natal. Ya Natal itu sulit untuk gak disukai, jadi ya gak ada yang gak disukai sih menurutku. Cek. Nah. Nah ini, aku itu nggak pernah berharap apa-apa. Soalnya kan aku
berharap wish Natal pun ya Santa Claus tuh nggak ada. Jadi ya kayak berharap apa? Aku ngarep ke orang-orang sekitarku kayak keluarga aku sendiri kita nggak pernah nerapno tradisi ngasih hadiah tiap tahun. Jadi ya kayak hopeless aja gitu. Kita itu berharap sama Tuhan Yesus. Siap. Amin. Paling liar. Indonesia turun salju dong. Pengen coba rasanya. Kalau aku dulu inginnya tuh kalau Santa Claus itu benar-benar ada. Kalau aku sih jarang maksudnya jarang berpikir minta hadiah gitu. Cuma kalau kayak sekarang mungkin enggak sekarang sih. Ya beberapa tahun terakhir inilah. Itu cuma mikir pas ngelihat pasangan-pasangan di mall gitu. Kok kayaknya enak ya Natalan udah ada yang nemenin sementara aku masih sendiri. Gak bercanda lah ya, pokoknya ya mungkin itulah apa aku pengen merayakan Natal dengan seseorang yang aku sayangi gitu. Pernah nggak dapet hadiah Natal yang nggak kamu suka? Kenapa yang kamu lakukan? Bukan nggak suka sih, tapi lebih tepatnya bukan nggak suka, tapi kayak aku nggak ngerti ini kegunaannya buat apa. Jadi kayak ada temanku itu waktu tuker kado gitu, aku dapet kayak stick gitu, tapi kepalanya itu ada boneka dan nggak ada kegunaannya. Jadi ya nganggur di rumah gitu. Jadi aku diminta buka dong. Yep, sebenarnya pernah. Jadi aku curhat bentar ya guys. 2 hours later. Ya itu mungkin ya ceritanya guys. Terima kasih. Maksudnya dengan hadiah itu tak buat guyonan teman-temanku. Tapi lumayan kepake sih lulure. Cuma ya nggak sering soalnya aku udah nggak sebanyak pakai nggak luluran kan. Oke. Merry Christmas, Impactors. Selamat datang di Haikal Podcast edisi spesial Christmas. Nah teman-teman, hari ini kita kedatangan tamu spesial banget. Ini adalah kakak yang benar-benar gokil, terkenal di gereja MDC Surabaya ya kan. Dia penyanyi yang dulu ikut choir namanya apa? Impact Voice. Dan dia sempat sampai disuruh ngisi di Filipina. Gila, udah ngisi di Filipina acara Christmas juga. Gila. Kita sambut aja langsung Kak Dinda Fuji. Yo, what's up? Kembali lagi bersama saya Dinda di Sans Live. Tolong jangan promosi YouTube ya di sini ya. Oke, Tapi boleh lah, kalian boleh follow subscribe di YouTube-nya Sans Live. Sans Live. Asik. Oke. Gimana kabarnya Kak Dinda? Baik dong. Merry Christmas aku Oh iya, ucapkan Merry Christmas, buat Wiji. kamu. Yes. Early. Ya. Gimana Christmas tahun ini? Gimana pendapatanmu? Gimana pendapatmu? Kan lagi pandemi terus ngerayain Christmas, biasanya kumpul-kumpul, gitu gimana? Ya di rumah aja ya. Tapi biasanya juga kalau tahun-tahun juga biasanya juga di rumah sih. Kan memang keluarga nggak ngerayain jadi ya di rumah aja. Tapi ya euforianya agak berkurang ya. Biasanya kan dulu kan ada acara di gereja, terus waktu itu kan pernah kan Impactors. Sedap. Natalnya Impactors itu. Bener, tahun lalu ya kan? Asik gitu. Di lobbynya itu kan? Iya benar. Oke. Itu hal yang ditunggu-tunggu sih sebenarnya. Cuma ya memang adanya seperti ini ya dijalani aja. Yes, oke. Nah, kalau boleh tahu nih pendapatnya Kak Dinda, Natal itu kan selalu identik dengan yang namanya hadiah, kado gitu kan ya. Apa sih makna hadiah itu? Natal itu hadiah. Hadiah yang gimana sih buat Kak Dinda, menurut Kak Dinda? Hadiah yang seperti apa yang dinantikan gitu ya. Kalau sekarang itu nungguin
Nungguin THR. Oh, nungguin THR. Apa? Buat apa? Buat propose atau buat apa? Buat masa depan. Oh, buat masa depan. Enggak. Oke. Kalau hadiah sih buat aku secara pribadi ya, yang aku lagi alami sendiri tuntunan Roh Kudus sih selama beberapa hari terakhir ini. Kan hari-hari lumayan berat kan kalau di kerjaan gue kan buat raport, terus harus ngelatih kesabaran gitu kan, ngurusi anak-anak Ngelatih satu kesabaran. persatu gitu. Apalagi aku wali kelas, jadi kayak benar-benar harus harus punya kesabaran tinggi gitu loh. Dan tuntunan Roh Kudus itu sangat berarti banget buat aku untuk menjalani hari-hari ini gitu Loh, sih. tapi bukannya udah libur ya sekolah? Ya, tes ini- zoom tes. Apa ini? Apa itu? Tes zoom. Apa ini? Ini ada intervensi apa? Tes zoom. Ini Vin Diesel bro. Atau siapa? Halo? Ini katanya Zoom ini bisa yang paling baru bisa lintas abad ini. Ini lagi Waduh, ini siapa Dinda? Ini siapa? Ini Tolong Pak, iya, perkenalkan diri dulu Pak. Kami nggak tahu Bapak siapa kok tiba-tiba muncul. Wah, Anda dari abad keberapa ya? Kita Anda sih berdua ini dari abad keberapa? 2000 apa 2000? abad 2000 ya 2020 sih Pak. 2020. Kami tahunya Pak. Oh. Bapak abad keberapa Pak? 2020 nggak tahu abad keberapa ya. Saya dari abad yang pertama. Wih, Wah. abad pertama. Abad pertama, wah. Wih. Jadi tahun 100-an itu bro. Iya bener gak sih? Iya bener ya? 100-an ya? Sebelum. Oh. Sebelum? Iya. Itu yang buat Zoom siapa? Hebat ya Zoom-nya ya. Oh, ini update terbaru. Zoom lintas Oh, abad. tahu gitu aku update Zoom ya. Gila. Biar muridku mereka belajar dari zaman dulu ya. Iya ya, Iya. gak usah sibuk kamu yang ngajarin. Ketemu dinosaurus. Nggak usah belajar sejarah, bukan, maksudnya begitu. Langsung nge-zoom aja sama Oh iya, tokoh-tokoh iya, sejarah. Iya. Pak, boleh kenalkan namanya dulu Pak. Salam kenal Oh, ya. iya, Di sini iya. ada VJ dan juga ada. Dinda. Nah, Ya. iya. Nama saya Petrus. Ya. Petrus? Aslinya namanya Simon. Cuman nama bekennya Petrus. Loh. Ya, nama bekennya Petrus. Ini Bapak ini muridnya Yesus itu tak Pak? Oh iya, murid Yesus yang paling banyak pengalaman bersama Yesus ya saya ini. Waduh, keren. Tapi nggak boleh sombong ya, nggak boleh sombong ya. Ya, saya muridnya Yesus. Wih, kok keren Pak, bisa sampai ke sini. Wah, Kita langsung aja ngobrol aja. oh nih. iya, oke. Mumpung Kita ketemu ngajak- ya. Iya benar. Biasanya kita cuma baca di Alkitab kan. Benar. Nah ini mumpung ketemu nih. Ini langsung ada cerita pengalamannya langsung ya kan Oke. ya. Iya Pak. Gimana Pak? Waduh. Tadi kita ngomongin tentang hadiah. Benar, Ya, hadiah. ngomong tentang hadiah tadi saya sempet ada sinyalnya itu agak putus-putus ya karena lintas abad tadi. Oh, Ada pasti kata berat itu. hadiah begitu ya. Bandwidth lo itu pasti. Terus izin matiin video terus ke toilet gak balik-balik. Itu pengalaman muridmu, bukan di sini. Oh, kalau zaman saya enggak boleh matikan video. Oh, nggak boleh ya? Nggak Oh boleh, iya. iya. Kalau Pak Petrus tahu di sini itu lagi ada pandemi Pak, namanya COVID-19. Nah, Benar. di mana semuanya itu harus serba online. Nah, itu kebanyakan siswa-siswa itu pakai Zoom, terus alasan bandwidth low. Bandwidth lo, iya bener. Sebenarnya kami juga ngalami hal yang sama. Kami ini lagi dikejar-kejar sama pemerintah, ibadah harus sembunyi-sembunyi sama kekaisaran Romawi, makanya kami harus ibadahnya pakai Zoom meeting. Nah, Oh. iya, sama kok. Waduh. Kurang lebih sama ya nasibnya. Iya. ya? Iya, nasibnya sama. Mungkin tanya aja ya. Tapi tetap harus sukacita, Wih, sukacita walaupun ada pandemi, walaupun ada penganiayaan, kita masih bisa ketemu online ya. Penting banget tuh, penting. Ini yang paling penting guys. Sukacita. Tapi kita belum tanya, menurut Petrus sendiri Hadiah hadiah, itu apa? tadi tuh loh. Kan kita lagi ngobrol tentang hadiah kan. Hadiah Natal itu apa sih sebenarnya? Gimana Menurut- Pak Petrus? Menurut saya Pak Petrus saya ya, nama saya Pak Petrus tuh, jangan salah sebut ya, saya Pak. bukan Iya, Kabet Well. Pak Petrus ya tolong. Tadi menurut Kabet tadi. Ya, sebenarnya saya sih setuju saja kalau Natal itu identik dengan hadiah ya. Kalau ingat Natal ya ingat hadiah. Saya setuju karena kalau kami ini di abad pertama pada waktu ngerayain Natal kami ya selalu ingat tentang hadiah. Dan tetapi begini, hadiah yang kami ingat itu satu. Hadiah itu adalah hadiah yang paling sempurna, yang kami sangat senang pada waktu kami menerimanya.
Nah, hadiahnya itu apa? Ya hadiahnya ya Yesus itu sendiri. Bayi yang lahir yang dirayakan pada waktu Natal itulah hadiah sempurna yang kami rayakan pada waktu Natal. Yesus itu sendiri. Apalagi kami punya pengalaman dekat dengan Yesus. Saya tuh hampir belasan tahun hidup sama Yesus ya. Hidup sama Yesus, enggak belasan tahun, sorry 3 tahun. Maaf, sudah tambah tua, tambah Mungkin koneksinya kadang-kadang lo mungkin. memorinya kadang memori lebay, memori dilebih-lebihkan. 3 tahun saya ini jadi muridnya Yesus pada waktu itu. Hidup sama Yesus, hidup bersama-sama Yesus gitu. Sampai saya lihat Yesus itu mengajar, dia itu hidupnya menggenapi apa yang sudah dikatakan oleh firman Allah, ya. Yesus itu melakukan mujizat, tetapi yang luar biasa yang perlu kalian orang modern dengar ya, mumpung ini kita bisa Zoom meeting lintas abad. Nah, iya benar, Pak. Ya, perlu Kami pengen dengar ya. Yang paling hebat itu pada waktu Yesus, guru saya pada waktu itu menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Pada waktu bayi dia sudah diproklamasikan sama malaikat, dikatakan bahwa dia itu akan menjadi juru selamatnya dunia. Nah, waktu itu saya lihat Yesus itu mati di atas kayu salib untuk jadi juru selamat manusia. Itu hadiah yang paling top. Itu Natal itu yang perlu diingat Natal tuh itu. Wah. Bukan hias pohon ya? Bukan pohon Natal. Bukan pohon Natal. Bukan Santa Claus. Tunggu, maksudnya pohon Natal itu apa ya? Kami di abad pertama enggak ngerti pohon Natal itu maksudnya Oh, seperti dulu apa. nggak ada pohon-pohon yang dihias gitu? Oh, pohon Nggak yang ada, dihias. Din. Ini Nggak baru ada. abad pertama, Din. Nggak Ini ada. baru muncul abad puluhan-puluhan, Din. Kalian orang modern sudah banyak perkembangan ya. Saya tidak Iya. mengikuti apa yang terjadi. Sudah banyak distraksi sih sebenarnya. Distraction. Tapi jadi pengen distraksi itu penasaran. apa ya? Nggak tahu saya apa itu. Kata-kata sekarang berkembang juga Wah, ya. iya. Nggak jadi nih, nggak usah jelasin. Udah Iya, langsung aja. Ya, Pak Petrus, saya semakin penasaran nih, kan beda banget tuh ya generasinya Pak Petrus pada saat itu, Natalannya beda banget. Jadi pengen tahu gitu loh, yang sebenarnya itu gimana sih waktu Natal pada saat itu, apa saja sih yang jadi esensi pada saat itu gimana sih? Ya tadi itu hadiahnya yang kami itu ya ibadah, kami berkumpul bersama, kami menyanyi lagu-lagu pujian pengagungan untuk Tuhan Yesus yang kami rayakan. Sebenarnya begini, ada satu kata, saya nggak pakai yang banyak-banyak, satu kata yang hadiah Natal yang selalu kami ingat dan kami rayakan. Kata itu adalah kata pengampunan. Kata pengampunan. Ya, pengampunan. Jadi pengampunan. justru pada waktu Natal kami melihat Yesus yang lahir, pada waktu itu kami dengar cerita, pada waktu itu sekali lagi diberitakan dia itu adalah juru selamat, dan jelas sekali bahwa bayi yang dilahirkan kemudian dia menjadi besar, menjadi guru yang kami ikuti, kemudian memanggil kami untuk menjadi muridnya dia sendiri, sampai akhirnya dia mati di atas kayu salib itu dengan satu tujuan, tadi pengampunan. Mungkin kalian berpikir, loh kalau pengampunan tuh ngingetnya nanti pada waktu Paskah. Enggak, kami itu pada waktu Natal ya sudah ngingetnya satu kata itu. Mau ngerayakan apapun juga kami ingatnya satu, pengampunan. Oke. Jadi itu satu kata yang harus kita ingat di generasi sekarang juga, Din. Benar. Pengampunan. Itu seringkali dilupakan gitu ya. Seringkali kita ini cuma sekedar, Natal itu cuma sekedar, oh ya, pokoknya kumpul keluarga, lagu jazz di mall, ya kan? Oh iya. Bener gak sih? Harus Kalau nggak- nuansanya harus kayak gitu iya, ya. kalau kita main GTA, main PS5 itu kan, PS4 lah ya, kan masih belum punya PS5 ya kan. Itu nuansanya udah Christmas salju-salju gitu kan ya. Benar. Tapi ternyata murid-murid ini esensi pertamanya pengampunan, kata-kata yang harus kita ingat. Ya. Iya. Terus ada apa lagi Pak Petrus? Mungkin gini ya, waktu itu kalau kami merayakan Natal itu kami saling suka berbagi cerita-cerita pribadi gitu. Jadi pada waktu Bukan itu gibah ya. Kalau sekarang kan ngumpul itu buat gibah. Cerita pribadi itu apa? Curhat gitu tak Pak? ya
pengalaman bersama dengan Yesus pada Oh, waktu kesaksian. itu. kesaksian. Bukan curhat. Kalau curhat itu kan sering kali berakhir dengan gibah. Kalau kesaksian Iya, itu berakhir dengan memuji Tuhan. Nah, itu ya kan. Gibah tuh apa toh? Gibah itu Gibah gosip, itu- Pak. Gosip. Oh. Oh, iya. Iya, Digosok ngerasani makin orang. sip, Pak. Ya kan? Itu. Ya, jadi pada waktu itu kami itu kalau ngerayain Natal ya itu tadi saling cerita kesaksian pengalaman. Saya itu punya cerita tentang tadi hadiah pengampunan tadi. Mau diceritain? Boleh. Iya boleh. dong. Mumpung Tunggu ya. ketemu ini. Iya, mumpung Ya. kita kapan lagi bisa Zoom sama Iya, apa, bener. murid Yesus Murid ya. Yesus. Tunggu ya. Saya ambil sesuatu dulu. Iya, oke. Wah, Eh, ambil apa? By the way, keren ya Din ya. Di sana sudah ada mic Din sama tab. Gila. Pasti yang ngirim Sinterklas ini. Oh, bukan. Loh. Bapak ngapain, Pak? Pak, ngapain, Pak? Kok rasanya kayak ngejar-ngejar sesuatu, Pak? Pak. Ya. Loh. Pak, apa itu, Pak? Ayam, Pak. Ya, ini teman saya ini. Waduh. Ya, namanya si Jago, ya. Tunggu. Pak, tolong, Pak, kepalanya kepotong sih, Pak. Kalau mau Kepalanya berdiri. kepotong, ya. Iya, Pak. Nggak kelihatan mukanya. Oke, ini si Jago ini, ya. Si Jago ini, kalau kalian ingat cerita tentang si Jago ini, pasti ingat cerita, ya kan? Waktu itu saya sedang ikuti guru saya, Yesus sedang ditangkap orang banyak, ya, sedang ditangkap orang banyak. Nah, pada waktu saya ngikutin Yesus, saya tuh ngeri sekali loh pada waktu itu. Sebenarnya karena saya tuh pengen sayang sama guru saya pengen tahu apa yang terjadi sama guru saya. Tapi waktu itu ada seorang perempuan yang mendekati saya dan ngomong, kamu pengikutnya itu ya, Yesus itu ya? Wah, saya jadi takut, saya langsung sembunyi-sembunyi, saya langsung ngomong, enggak, saya enggak kenal. Karena kalau sampai saat itu, mereka tahu saya muridnya Yesus, wah, saya bisa ditangkap dan bisa dihukum. Wah, terus makanya saya ngomong enggak kenal. Saya pergi, tapi saya penasaran, pengen lihat Yesus itu seperti apa. Kan kasihan loh, dia dihukum, dia tuh diludahin, dipukul. Dia itu matanya ditutup kayak gini loh pada waktu itu. Ya kan? Ditutup kayak gini, lalu dipukul sama tentara. Pak. Lalu tentara itu ngomong, ayo tebak siapa yang pukul kamu. Kalau kamu memang orang yang hebat, juru selamat, ayo tebak siapa aku. Waduh, ya saya kasihan loh. Saya pengen lihat, sebenarnya pengen nolong tapi takut. Lah kok ketemu sama orang perempuan itu tadi. Dan perempuan tuh ngomong lagi, kamu muridnya itu ya, Yesus itu ya. Wah, saya takut. Saya ngomong, enggak, saya enggak kenal. Nah, pada waktu saya ngomong itu, ini ayam ini, ya, si Jago ini. Wah, shit gitu boleh ya. Bukan Jago yang di TikTok loh ya, Din ya. Jago Bukan ini. ampun Bang Jago loh ya. Ini ayam Jago ya kan. Ampun Bang Jago. Si Jago ini, Oh ya. ya. Si Jago ini berkokok gitu. Wah, dia berkokok. Pada waktu si Jago ini berkokok, saya jadi inget sama guru saya. Guru saya tuh ngomong, sebelum ayam Jago berkokok 2 kali, saya akan menyangkal dia 3 kali. Nah, sampai betul yang 3 kali ada orang datang kepada saya dan kemudian ngomong, kamu muridnya Yesus. Ini yang orang yang ketiga, orang yang kedua sih, tapi 3 kali ngomong ke saya. Saya tetap takut saya takut. Saya hari itu saya mengkhianati guru saya dan saya katakan saya tidak kenal dia. Pada waktu itu ini si Jago ini berkokok lagi, kukuruyuk gitu, kukuruyuk, berkokok lagi. Saya sekali lagi ingat, Yesus pernah berkata, sebelum ayam itu berkokok, saya menyangkal dia 3 kali. Bahkan setelah itu, aduh, yang membuat hati saya hancur. Pada waktu Yesus menoleh memandang wajah saya tahu saya sudah berdosa kepada dia. Nah, kurang lebih begitu. Tadi nama kalian siapa ya? Oh, VJ. VJ sama Dinda Dinda ya? ya? Sama Oh, Dinda. ya.
Lah kurang lebih begitu ceritanya Dinda sama BJ. Jadi waktu itu hati saya hancur gitu ya. Jadi Oke, waktu oke. menceritakan kisah ini pada waktu Natal disuruh cerita tentang pengalaman dengan Yesus. Aduh, saya teringat sekali peristiwa pada waktu itu. Kalian harus mengerti bahwa sakitnya orang yang mengkhianati itu lebih sakit hatinya itu daripada orang yang dikhianati. Banyak orang yang ngomong kan, enggak enak dikhianati. Waktu itu saya mengkhianati itu rasa sakitnya, rasa enggak enaknya itu lebih tinggi, lebih parah daripada dikhianati. Betul. Saya waktu itu saya malu sekali. Saya itu gagal jadi muridnya Yesus. Ngomong-ngomong kalian nggak lapar ini ngomong terus? Ini Saya- lapar sih. Lapar ya? Ini udah saya jam makan sebenarnya, Pak. Saya tak permisi dulu ya, lagi pesen Gojek ini Wah, makanan waduh, ya. loh, sudah ada Gojek Pak di sana, Pak. Gojeknya Loh. naik apa itu? Naik keledai itu Gojeknya. Naik kuda. Jangan meremehkan dunia dulu. Oh iya. Kalian ngomong dulu ya, ini ada pesenannya, saya Iya, datang iya, ini iya. ya. Oke. Iya. Oke. Padahal aku juga mau ikut makan. padahal. Iya, aduh, waduh. Tapi ini ya Ji ya, kok apa ya? Justru malah di Natal ini yang diingat bukan hadiah, maksudnya bukan kemeriahan, euforia gitu ya. Benar. Tapi justru malah rasa bersalah gitu ya ketika Petrus itu apa ya? Berdosa, Berbuat ya, dosa, benar. berbuat dosa, ya bersalah. Mengkhianati Tuhan gitu ya. bersalah di hadapan Tuhan gitu loh. Orang yang paling dekat dengan dia, orang yang mengasihi dia, tapi namanya pengkhianatan itu, aduh. Pernah nggak sih kamu ngalami hal yang kayak gitu sih, Din? Atau mungkin kamu tahu ada teman-teman atau anak-anak seusia para impactors ini yang dikejar rasa bersalah seperti itu? Nggak enak sih, buat aku nggak enak sih dikejar rasa bersalah itu. Jadi kayak momen dimana kita ngerasa kayak kita bersalah, terus waktu kita sudah tahu nih kita berbuat dosa gitu ya. Terus kita harus datang sama Tuhan. Aku tahu gitu loh. Ada momen dimana aku berbuat dosa gitu ya, dan aku tahu untuk aku harusnya kembali kepada Tuhan. Tapi dosa itu kayak benar-benar ngiket gitu loh sih. Nggak tahu kamu pernah ngalami juga nggak sih? Jadi kayak benar-benar kamu sudah tahu harus pergi ke Tuhan, tapi akhirnya dosa itu membuat kamu kok nggak layak ya buat datang ke Tuhan. Jadi kayak Rasanya Tuhan itu nggak akan ngampuni gitu. kayak gitu bener. Sering sih itu, Din. Sering. Aku aja dulu kalau habis ini dulu ya pas muda gitu kan ya. Kan kalau sama orang dulu tua iya, muda ya? sekarang juga muda. Tapi waktu lebih muda itu dulu. Oke, waktu ke sekolah minggu dikasih uang kolektor kan. Nah, uang persembahannya nggak Uang pakai. persembahan sih maksudnya. Iya, uang persembahan, uang kolektor ya ampun. Bahasa gua oldies banget, men. Iya memang, gak apa-apa. Itu memang bawaan sih. Nah, itu enggak gitu juga kali, ya kan? Nah, dikasih uang persembahan itu kan. Nah, gara-gara ada pentol, ada bakso enak. Ya. Nah, itu enggak kasih semua. Terus pas mama tanya, tadi sudah ngasih uang persembahan gitu kan ya. Jawabnya itu enggak, iya mas, sudah. Enggak, tapi iya ma, iya ya, udah gitu. Karena berusaha untuk nutupi kesalahan dan akhirnya juga ngomong sama mama itu nggak nyaman, merasa kayak, kalau aku jujur kira-kira mamaku bakal ngampuni aku nggak ya? Itu real sih, itu real banget sih. Apalagi juga mungkin hari-hari ini gitu ya, banyak orang juga kayak kalau misalnya berdosa di depan Tuhan kayak aku sakit nih tiba-tiba, pasti ngomongnya, iya nih gara-gara aku kualat kemarin aku nggak pelayanan. Aduh, aku kualat kemarin waktu aku diajak kontak nggak mau kontak. Nah, ada perasaan-perasaan bersalah seperti itu yang sampai akhirnya bikin mereka kayak, ya deh rasanya kalau aku bad itu ya udah layak lah ya. Terus ya kalau aku Jadi mau datang, menghantui gitu ya? ya menghantui. Terus kalau aku mau datang lagi ke Tuhan, rasanya kok Tuhan nggak akan ngampuni aku deh. Ya sudahlah aku hidup dengan guilty feeling ini, ya sudahlah aku berusaha masa bodoh gitu. Atau gimana menurutmu ada? Kalau aku pribadi sih yang mungkin aku alami di umurku yang sekarang ini ya, ada banyak ini Ji, kayak aku butuh kayak misalnya aku lagi struggle buat aku bangun kamar gitu ya, jadi kayak aku harus invest uangku buat ke situ, terus jadi kayak ada banyak keinginan yang aku sedang ingin raih gitu loh, dan akhirnya karena ada banyak keinginan itu jadi ngandelin diri sendiri.
Jadi kayak aku jadi kayak secara nggak langsung kayak nggak butuh Tuhan gitu loh. Jadi kayak berlogika sendiri, oh nanti aku butuhnya kayak gini, aku harus kayak gini, aku harus kayak gitu. Jadi kalau misalnya aku butuh ini, ya aku harus kayak gini. Jadi kayak benar-benar nggak ngandalin Tuhan akhirnya. Dan itu benar-benar Tuhan kayak hancurin gitu loh. Di momen dimana kayak semua hal yang aku rencanain itu nggak sesuai dengan ekspektasiku. Oh wow, oke. Dan Itu lalu. itu kayak langsung dihantui sama lihat entah. Gak selesai-selesai kan kamu bangun kan. Nah, lihatin. Kamu ada masalah di keluarga misalnya. Jadi kayak gampang emosi. Jadi kalau ngomong ke orang tua itu sering kali pakai nada tinggi. Nah, ini kan kita kan selama ini kan akhir-akhir ini kan pandemi, terus di rumah terus kan. Nah, chance untuk bertengkar atau ada masalah konflik di rumah itu sangat tinggi gitu ya. Apalagi murid-muridku gitu ya, sama orang tuanya lah dan lain sebagainya. Oh, Nah, itu, banyak. nah benar. Nah itu terjadi sih di dalam kehidupanku. Jadi kayak iblis tuh kayak selalu mengintimidasi banyak hal-hal semacam itu gitu loh. Dan itu membuat aku jadi hidup. Kau nggak tahu, kamu pernah nggak sih J? Kayak seharian boring kamu ngecek Instagram, kamu sosial media sampai akhirnya, loh kok sore ya? Jadi kayak hidupmu hampa, nggak ngapa-ngapain gitu. Dan itu yang terjadi ketika aku nggak lari sama Tuhan, nggak kembali ke Tuhan, nggak benar-benar menyerahkan masa depanku, hidupku ke Tuhan. Ya kayak aku jalani hidupku jadi sia-sia sih. Aku ngerasa kayak gitu sih. Wih, seru ya, kalian ngomongnya seru. Waduh. Ini pesanan atas nama Simon Petrus sudah sampai katanya. Wah. Wih, kok fancy ya kotaknya ya? Iya, ini dari IBC. Oh apa itu Pak? Ikan bakar Kapernaum. Iya. Itu memang iya. memang di kota asalnya Petrus, Kapernaum itu kota asal saya itu yang terkenal ikan bakarnya. Oh, sip. Ini contohnya. Itu bukan ayam jago yang tadi ya? Oh, ikan ini. Ikan bro, ikan, bukan ayam. Barangkali karena jengkel terus dimasak. Nih, ikan. Wih, Kelihatan nggak? Ini bisa 3D nggak sih? Kayak aku mau ngambil gitu nggak bisa ya? Pak kok enak ya Pak ya? Kelihatan Saya ya. mau deh Pak. Ya, ini sengaja memang malam ini saya pengen makan ikan bakar. Ikan bakar itu makanan kesenangan saya. Oh. Iya, karena Saya seneng. ini mengingatkan saya. Tak lanjutin boleh ya sedikit Oh ya, iya, boleh lanjutin, ya. Pak, lanjutin, Boleh Pak. ya. Ya, karena pada waktu itu waktu perayaan Natal di zaman saya gereja mula-mula itu orang mula-mula yang percaya pada Tuhan itu kami dikasih kesaksian sekitar 20 menit. Jadi saya masih punya 5 menit lagi ya. Saya terusin ya. Oh iya, boleh. Nah, pada waktu itu waktu saya dikejar rasa bersalah itu, saya itu tidur gelisah, makan enggak enak. Wah, saya ini semua serba susah pada waktu itu. Saya merasa berdosa kepada Tuhan Yesus. Guru saya yang saya ikuti, yang begitu percaya pada saya. Wah, saya enggak. Tapi saya ingat 3 hari setelah Yesus mati itu saya dapat kabar, berita bahwa guru saya itu hilang dari kubur. Tidak hanya hilang, bahkan beritanya adalah guru saya Yesus itu bangkit dari kematian seperti yang dikatakannya. Waktu itu saya coba ingat-ingat, ya benar sih. Yesus pernah ngomong bahwa dia akan bangkit dari kematian. Apakah ini? Wah, saya penasaran. Waktu itu saya lari ke kuburan, enggak ketemu. Cuman ya enggak ketemu, Yesus memang hilang waktu itu. Terus sampai akhirnya Yesus itu guru saya itu menemui kami murid-muridnya selama beberapa hari. Tetapi tahukah kalian, waktu itu saya itu sebenarnya kalau Yesus pas datang ya, saya ini hatinya deg-degan. Takut kalau Yesus marah, takut kalau dia ngomong, oh dasar kamu pengkhianat, oh dasar kamu itu pendosa, kamu itu meninggalkan aku kok, kamu itu enggak cinta aku sungguh-sungguh kok. Wah itu saya takut, aku takut. Jadi dulu waktu 3 tahun mengikut Tuhan Yesus ya, saya ini duduknya suka deket-deket sama dia, karena saya suka belajar, saya pengen tahu apa yang diajarkan. Sekarang saya coba jauh-jauh duduknya. Tapi satu kali saya ingat sekali, waktu itu kami diajak ke laut, ke danau. Kami lagi mancing, kami lagi cari ikan begitu. Lalu kami turun dari kapal, tiba-tiba kami cium bau harum. Wes kayak baunya kayak gini nih. Wah, kami cium bau harum gitu. Dan kami lihat guru kami itu lagi bakar-bakar ikan bakar Kapernaum itu. IBC itu lagi dibakar ikan bakar Kapernaum. Wah, baunya harum sekali.
Dan yang saya ingat betul, saya itu pertama kali sama guru saya dikasih ikan ini. Waduh. Ya, mungkin hari ini saya mau saya mau kasih spesial ya untuk kalian. Ikannya ini tak kasih untuk kalian ya. Nih, boleh, untuk boleh. ya. Mau ya? Boleh, Dinda boleh. sama Vijay mau ikan ya? Nyobain ikan bakar Kapernaum ya. Oke, ini ya. Nah, Nah, mantap. waduh, Zoom Dapat sekarang nggak ikan. cuma bisa Gila guys. antar ini ya, antar Ikan. zaman tapi juga 3D sih ini. Bisa juga kirim makanan, tolong men. diupdate canggih ya? zoomnya kalian. Gila baunya. Ini bikin lapar sih. Tapi gini, kok kalian malah asik dengan makanannya. Saya masih punya 2 menit, 3 menit untuk cerita ya. Sebentar Pak, ya. ya. Nanti setelah itu puas-puasin makan ayamnya, ikan bakarnya ya. Siap. Nanti kalau perlu ayamnya nanti saya bakar juga untuk kalian. Wah, boleh, itu. boleh. Wah, Jadi mau? sate, Pak. Iya. Nah, tapi yang luar biasa, pada waktu Yesus kasih ikan bakar itu, Yesus tuh menunjukkan penerimaan. Yesus itu bahkan tidak ngomong sedikit pun kesalahanku. Dia tidak ngomong, Petrus kamu ya, kamu meninggalkan aku. Pada waktu aku dipukul, pada waktu aku dianiaya, kamu meninggalkan aku. Oh, dengan muka merah gitu. Enggak, dia santai. Dia ngomong, terus kamu mau ikan bakar terus, kamu capek nih makan dulu terus. Dia mengasihi saya luar biasa. Di situ saya baru mengerti yang namanya kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu besar, lebar, luas, dan tinggi dan dalam. Dia benar-benar mengasihi saya. Nah, pesan saya ini kalau waktu kesaksian di Natal kami, saya selalu ngomong sama teman-teman, saya pesan sama mereka, justru pada waktu kita ini sedang merasa berdosa, kita tahu kita ini lagi salah sama Tuhan. Ingat satu fakta, fakta itu dituliskan oleh teman saya, Paulus, di dalam Roma 5 ayat yang ke-8. Nanti Vijay bacakan ya. Oke, siap. Itu Paulus nulis itu bagus sekali itu kepada jemaat Roma. Boleh langsung tak bacain tak, Pak? Supaya nggak lupa. Gini ya, saya ini lagi bingung ini, lagi belajar Zoom juga. Saya harus tinggalkan ini, juga saya harus ngatur Natalan. Kami ini juga mau Natalan. Saya ini harus ngatur dulu ya. Nanti tolong Vijay diterusin. Itu tadi pesan saya. Pokoknya kalau kamu rasa bersalah, kamu merasa sedang berdosa, kamu merasa tidak layak di hadapan Tuhan seperti saya, ingat tuh kisah hidupnya Petrus. Ingat tuh ikan bakar, ya. Ingat Roma 5 ayat 8. Saya permisi dulu ya. Zoom tes. Iya. Kuotanya habis kayaknya. Nah, ya kan? Barusan ngomong. Disconnected, Bro. Waduh. Bandwidth lo tadi tuh. Bandwidth lo-nya, aduh. Wah, Dan ini boleh makan? boleh sih. Atau nanti aja. Jangan pas syuting dimakan. Tapi by the way, wah kita ini ya mengucap syukur sama Tuhan ya. Kita Tapi bisa katanya mau ini ngobrol-ngobrol sama Petrus tadi. Benar-benar. Tapi ya benar sih. Jadi kan biasanya cuma baca di Alkitab, tapi ini ketemu langsung. Bener. Jadi pengalaman yang luar biasa. Lebih real. Jangan lupa, tadi dia bilang buat bacain ayatnya. Baca ayat-ayatnya. Oke, aku bacain dulu ya. Di Roma 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi Allah itu nunjukin kasih-Nya dengan cara apa? Kristus telah mati untuk kita. Pada saat kita masih berdosa. wow. Jadi nggak harus nunggu suci dulu baru datang ke Tuhan kan? Iya sih. Dia melayakan kita ketika kita masih berdosa. Benar. Tapi yang jadi masalah ya tadi ada perasaan baper yang salah. Yang terlalu berlebihan itu. Terlalu berlebihan, merasa kayak nggak layak. Tapi the Christmas gift, hadiah Natal untuk kita semua hari ini adalah pengampunan, yaitu Yesus Kristus itu sendiri yang telah turun kepada kita supaya ya rasa bersalah itu nggak menghantui kita lagi, tapi ada justru kita bisa ngerasa diampuni sama Tuhan, kita bisa ngerasa kasihnya Tuhan itu kan. Bener, seperti tadi murid-murid itu bisa ngerasain sukacita, damai sejahtera, meskipun tadi bener gak Din? Waktu mereka cerita, kita ini lagi dicari-cari, lagi mau diburu sama orang-orang raja-raja, penguasa-penguasa pemerintah pada waktu itu, tapi mereka tetap bisa ngerasain peace, bisa ngerasain joy. Dan yang penting lagi Jeb, buat aku yang tadi si Pak Petrus ceritain itu justru part di mana ketika mereka kumpul-kumpul waktu ngerayain Natal.
Bukan True. untuk gibah. True. Bukan untuk gibah. True, bukan untuk menggibah teman-teman. Tapi justru untuk bersaksi pengalamannya mereka tentang Tuhan. Dan itu hal yang benar sih buat aku. Jadi yang pertama tadi kalau aku yang dapetin ya, yang pertama tadi ngomong tentang hadiah, di mana hadiah itu ngomong hadiah Natal itu ngomong tentang pengorbanan Tuhan. Yesus Kristus, Kasihnya pengampunan. Tuhan itu, pengampunan Tuhan itu. Dan yang kedua, ketika kita sedang berkumpul bersama, ketika sedang ada acara, ya it's okay. Ada acara Natal, kita ada euforia, kita bisa ketemu sama keluarga dan lain sebagainya. True. Tapi ingat, yang paling penting adalah kita bisa bersaksi tentang pengalaman kita sama Tuhan. Wow, that's good. Itu paling penting That's kayaknya good. ya. Bersaksi. Ya kan? Kalau kalian lagi Christmas dinner, lagi kumpul-kumpul sama teman-teman keluarga, start untuk bersaksi. Menceritakan apa sih kebaikan Tuhan Kebaikan dalam, Tuhan, benar. dalam kehidupanmu. Jangan sibuk untuk lu tahu gak sih guru ini kemarin, wah, Tahu gak sih si VJ itu? wah, tahu gak sih Ini Haji di depan Pyong? tapi ngerasa nih. Jadi stop guys ya, stop untuk ngelakuin curhat, cuma sekedar gibah ke teman. Tapi more than that, kalian ceritain tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan kalian, kebesaran Tuhan, perkara-perkara yang kelihatannya mungkin apa ya? Simple, sederhana. Tapi itu semua pekerjaan tangan Tuhan ya kan? Dan yang jelas nama Tuhan pasti dipermuliakan. Amin, yes, that's good. I hope ini aja udah cukup ya Din ya untuk Sangat-sangat memberkati sih. Aku juga terberkati sama Bapak Petrus yang tiba-tiba muncul tadi di situ ya. Terima kasih Pak Petrus, bukan Kak Betuel ya. Iya. Oke, luar Terima biasa. kasih. Terima kasih Semoga buat- ayamnya bisa ini ya. Ini ikannya ini. Oh iya ikannya, oke. Ini luar biasa, import dari Kapernaum. Oh iya. Oke. Yaudah, itu aja mungkin ya Din. Mungkin Dinda mau encourage teman-teman untuk bisa aplikasiin apa yang tadi sekali lagi dan closing kita dalam doa berkat. Oke. Ditaruh dulu nggak apa-apa Din? Ini boleh ditaruh? Iya, nggak sih? ditaruh dulu. Atau boleh dimakan? Oh nanti aja ya. Ya, guys, buat aku secara pribadi, setiap kali Natal ingatlah bahwa Natal itu ngomong tentang pengorbanan Tuhan, pengampunan Tuhan, kasih Tuhan. Jadi setiap kali kalian ngerasain vibe-nya Natal, kalian ingat kasih Tuhan dalam kehidupan kalian. True. Dan yang lebih penting lagi adalah ketika kalian sedang ada di vibe Natal, kalian sedang berkumpul bersama orang lain dan lain sebagainya, keluarga kalian, teman-teman kalian, nggak cuma sekedar tukar kado, tapi lebih lagi adalah kalian bisa bersaksi, kalian bisa sharing, kalian bisa ngomong tentang kebaikan Tuhan apa sih yang kalian bisa rasakan dalam 1 minggu terakhir, dan itu pasti membangun kalian, kehidupan kalian, dan juga pasti mempermuliakan nama Tuhan. Jadi yuk kita sama-sama kita bisa bersaksi dimanapun kita akan bersaksi kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita ya. Yes. Mungkin kita bisa berdoa aja sekarang. Please. Let's pray. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini Tuhan, sebuah pesan Natal yang begitu memberkati kehidupan setiap kami, dan kami juga percaya Tuhan dalam hidup kami Engkau terus membawa kami Tuhan untuk kami bisa semakin mengenal Tuhan dalam hidup kami. Kalau Engkau izinkan Tuhan ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kami, mungkin itu nggak enak, mungkin itu membuat kami ngerasa semakin jauh sama Tuhan, semakin gak layak sama Tuhan. Ingatkan setiap kami Tuhan bahwa Natal ini ngomong tentang kasih Kristus. Biarkan kami kembali kepada kasih Kristus, dan terlebih lagi Tuhan kami bisa menceritakan Tuhan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami kepada setiap orang yang ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Ini kehidupan kami Tuhan, kami menyerahkan Tuhan setiap anak-anak Impactors Tuhan dimanapun kamu berada. Biarkan Engkau menyerahkan kehidupan-Mu, Engkau bisa angkat tangan-Mu, biarkan hari ini, saat ini Tuhan memberkati hidup-Mu. Tuhan memberikan kelegaan di dalam setiap masalah yang Kau sedang hadapi. Tuhan memberikan terobosan-terobosan, Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, sukacita, damai sejahtera dalam kehidupan-Mu. Biar setiap hari, biar setiap saat dalam kehidupan-Mu Engkau bisa menceritakan kebaikan Tuhan, dan hidup-Mu memuliakan nama Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk waktu ini. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Alright. So we hope you are blessed guys, and kalian bisa ngerasain Yesus itu sendiri dalam kehidupan kalian. And once again we want to say Merry Christmas. Merry Christmas. And kita mau makan dulu, oke? God bless you. Makan. Nah, gimana firmannya? Pasti terberkati kan sama firman hari ini? Tentunya dong harus, karena aku sendiri suka terberkati sama firman hari ini. Oke, aku mau ngingetin buat tanggal 25 Desember nanti di hari Natal, MDC bakal ada celebration. Jadi kalian bisa pantau informasinya di Instagram @mdc.surabaya atau di Instagram Impactors @impactorsmdc. Oke.
Jadi kalian supaya nggak ketinggalan informasi tentang celebration kita tanggal 25. Oh ya, jangan lupa juga buat follow Instagramnya @impactersndc supaya kalian nggak ketinggalan info-info dan nggak ketinggalan sama firman-firman yang selalu kita bagikan ke kalian supaya itu bisa menjadi berkat untuk kalian. Jangan lupa buat kasih persembahan ya teman-teman. Kalian bisa scan barcode di depan ini. Ingat ya, kita memberi bukan untuk diberkati, tapi kita memberi karena sudah diberkati. Oke, sekian untuk hari ini. See you next week and happy Sunday. God bless you.